Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi menegaskan, di negara demokrasi semua orang bebas berpendapat. Presiden juga menerima dikritik tanpa mempersoalkannya. Besar itu. Melalui media sosialnya, Hasan Nasbi mengungkapkan label sebutan kritikan, bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh kelompok kritis selalu diterima oleh Presiden tanpa reaksi berlebihan. Semua kritik diterima mulai dari yang agak sopan sampai tidak sopan. Menjadi ekonomi. Label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudis yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo irang, langsung meradang-meradang. Langsung marah-marah. Seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Nah ini yang juga saya bilang secara mentalitas kita, yang pertama tadi, suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya, di jalan yang harusnya dua arah, ketika berpendapat dan mengkritik kita bisa melakukannya secara dua arah, Anda hanya pengen satu arah. Gitu. Makanya pada marah-marah dan minta Presiden untuk menyampaikan permintaan maaf ketika misalnya ada sebagian orang yang dituduh sebagai londo irang. Presiden Prabowo Subianto mengajak warga untuk meninggalkan penggunaan atap seng. Atap seng mudah berkarat dan menyebabkan sejumlah penyakit. Presiden menganggap bangsa Indonesia sudah lama menggunakan ijuk dan genteng. Presiden mengajak warga untuk kembali mempertimbangkan penggunaan material bangunan yang lebih dekat dengan budaya lokal. Menurutnya penggunaan seng bukan tradisi bangsa, bahkan menyebabkan penyakit. Sementara ijuk dan genteng telah lama menjadi bagian dari arsitektur Nusantara. Muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam. Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak kita harus cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru, rakyat kita dari dulu pakai genteng. Seng ini cepat berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia nggak merokok. Dari mana? Iya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam kimiawi. Jadi saya anjurkan gubernur, bupati, wali kota, semua instansi di bidang masing-masing, lestarikan alam, jaga kebersihan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di PN Jakarta Selatan. Jen, bagaimana pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo berjalan tadi? Ya, baik David dan juga pemirsa, untuk pra-peradilan Roy Suryo yang ketiga ini yang menuntut ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya nanti akan dilanjutkan pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Kalau kita tadi sempat mendengarkan pada sidang siang tadi dan juga wawancara atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Roy Suryo itu sendiri, memang untuk pra-peradilan kali ini yakni menyangkut dengan permohonan ganti rugi senilai 206 juta rupiah, di mana ini termohonnya yakni dari Polda Metro Jaya buntut atas putusan yakni di mana penahanan dari Roy Suryo ini diputuskan tidak sah oleh majelis hakim, yang kemudian dari pihak Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Dan juga dari pihak termohon tadi sudah menyampaikan kalau
Polda Metro Jaya sebagai termohon ini menyampaikan atau meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan ganti rugi tersebut. Alasannya yakni nilai yang diajukan oleh pihak Roy Suryo yakni senilai 206 juta rupiah yang merupakan kerugian material, kerugian imaterial juga, ini tidak bisa dikonversikan kepada atas penahanan yang kemudian tidak sah. Jadi dari Polda Metro Jaya menyatakan kalau tidak bisa dihitung secara imaterial, yakni senilai 100 juta rupiah kalau dihitung dan dikalkulasikan sehingga semuanya jumlahnya 206 juta rupiah. Dan mereka dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan kalau hal tersebut atau kalkulasi tersebut tidak objektif. Sementara dari pihak Roy Suryo menyatakan kalau kerugian imaterial yang dirasakan atau yang didapatkan ini menyangkut terkait dengan pada saat penahanannya, yakni Roy Suryo mengatakan kalau ada perlakuan yang buruk dari pihak Polda Metro Jaya pada saat Roy Suryo ini ditahan maupun pada saat pemeriksaan kesehatan dan juga yang pada saat itu sempat juga dirawat inap. Namun Roy Suryo mengatakan kalau ia sempat diperlakukan secara paksa pada saat pemeriksaan kesehatan dan juga penahanan seperti itu, baik itu pemaksaan menggunakan rompi oren, borgol dan lain sebagainya, dan juga pemaksaan pada saat melakukan pemeriksaan atau di rumah sakit ini diseret paksa begitu untuk ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan ini masuk kepada kerugian imaterial menurut pihak kuasa hukum Roy Suryo, dan ini dikonversikan atau dikalkulasikan untuk penggantian ganti rugi yang diajukan kepada pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan nanti pada pukul 5:30 sore, David dan pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana respon dari pihak Roy Suryo. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya yang meminta untuk majelis hakim menolak permintaan atau permohonan dari Roy Suryo, nanti kita akan mendengarkan dari pihak Roy Suryo yang akan berbicara di ruang sidang kepada majelis hakim bagaimana respon mereka terhadap respon dari Polda Metro Jaya atas permohonan yang diajukan Roy Suryo yakni ganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Sementara itu David. Baik Jen, kalau begitu kita tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dalam kasus korupsi Bupati Pemalang terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Jadi kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan. Kita ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan yang ketiga terkait kerugian atas penangkapan dan penahanannya yang tidak sah. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan tersebut. Pra-peradilan ketiga Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimulai pada Rabu kemarin dan hari ini sidang kembali digelar. Pihak termohon Polda Metro Jaya meminta hakim menolak permohonan ganti rugi oleh Roy Suryo. Alasannya tidak sahnya penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak otomatis membuatnya berhak memperoleh ganti rugi. Menurut termohon, Roy Suryo tetap wajib membuktikan kerugian tersebut. Pengawasan yudisial. Di samping itu, penyidik juga dibebani. Penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan yang pertama, itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung.
Dan sejujurnya, ini benar sejujurnya, hari Jumat siang tuh saya ada 2 undangan, ya gitu, di 2 podcast, ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota, ya. Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu, ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa, ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Karena nanti